rakyat kami deg-degan tiap puasa, Pak. Mereka risau karena kebiasaan di bulan puasa biasanya harga komoditas naik. Termasuk kemarin istri saya beli cabai, katanya harga cabai 100.000, Pak. Sedangkan tadi 120 bahkan di Jombang, di tempat kami di Pasuruan 100.000. Nah, di Jombang 120.000. Tapi kalau di paparan Bapak tadi cabai harganya 51.000 begitu, Pak. Tapi tentu kami apresiasi atas paparan dari Pak Menteri Perdagangan tadi. Sungguh kerisauan kami mulai terjawabkan dengan adanya stabilitas harga yang Bapak paparkan tadi, Pak. Cuman setelah kami amatin ternyata stabil, tapi stabil di atas harga eceran tertinggi. Contohnya misalnya minyak kita, Pak. Tadi dipaparkan di Bapak minyak kita rata-rata 17.200. Padahal HET yang Bapak tetapkan 9 bulan yang lalu itu 15.700. Begitu juga dengan cabai. Kalau cabai ini bahkan jauh di atas harga yang Bapak paparkan di sini begitu, Pak. Gula pasir juga begitu. Trennya meningkat dari Januari hingga 28 Februari di data Bapak. Walaupun di lapangan jauh lebih di atas ini, Pak. Termasuk harga minyak goreng di tempat kami 20.000, Pak. Bapak tahu kalau Bapak sampaikan di sini minyak curah, kata Bapak di sini 17.700. Tapi Bapak lihat banyak sekali warga kita yang teriak dari Aceh harga minyak curah 30.000, Pak. Nanti tim Bapak bisa cek ke sana. Nah, termasuk bawang putih. Tadi yang disampaikan kawan kami bawang putih rata-rata 43.000. Jadi dari pernyataan Pak Menteri tadi dengan santainya, rasanya Pak Menteri seperti menormalisasi harga yang tidak normal ini, Pak. Kalau kawan kami tadi dengan bahasa halusnya menyampaikan mengetuk pintu hati para importer bawang agar mereka sedikit merelakan sedikit keuntungannya. Keuntungan mereka sudah sangat besar, Pak. Tidak perlu Bapak memohon, Bapak harus bikin peraturan untuk bagaimana mereka bisa menghadirkan harga yang terjangkau. Jenengan tahu bahwa bawang kemarin Tempo tanggal 27 Februari baru merilis, ternyata dari investigasi mereka, ternyata harga bawang putih itu, Pak, ada tren dari China turun dari 1.400 per ton menjadi 1.350 per ton US dollar. Artinya kalau sampai di Indonesia kira-kira angkanya 22.000. Misalnya ada ditambah dengan custom clearance dan juga kemudian dengan tracking, itu kira-kira 1.000. Artinya sampai di negara kita kira-kira hanya 23.000. Kalau ditambah katanya kawan kami tadi dengan copet-copetan yang dilakukan oleh oknum-oknum, udahlah kira-kira 30.000. Masa sih dengan untung 10 sampai 15.000 tidak cukup bagi mereka? Dikali sekian juta ton, Pak. Maksud kami apa? Kalau kemudian SPI yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan tidak bisa menghadirkan harga yang terjangkau di tengah-tengah masyarakat, tidak perlu pakai SPIN, Pak. Sudah dibuka secara bebas saja, semua orang bisa impor, kemudian kalau harga sudah stabil ditutup impornya. Atau yang kedua, kalau memang mengeluarkan SPI, lalu ditarget sekalian, Pak. Misalnya dibatasi keuntungannya hanya berapa begitu, Pak. Karena kalau tidak ya percuma, ini hanya omong kosong. Apalagi kalau kita tahu bahwa ternyata saya 2 tahun lalu di tempat ini saya pernah menyampaikan kepada Pak Zulkifli Hasan bahwa mafia bawang putih ini sudah terang-terangan, Pak. Kalau jenengan tahu zaman dulu kalau orang nonton bola, ibarat nonton bola, Pak, semua orang bisa beli tiket. Hari ini penontonnya, orang-orang yang mau beli tiket ini, Pak, itu dipilih sama si mafia-mafia ini, Pak. Nah, kami pengen tanya, kemudian yang kemarin ditemukan di investigasi itu bahwa ternyata yang mendapatkan SPI ini adalah perusahaan-perusahaan baru. Kami pengen tanya kepada Menteri Perdagangan, apa indikator dan syarat orang untuk bisa mendapatkan SPI itu, Pak? Kenapa yang sudah berpengalaman selama ini, yang banyak orang itu yang sudah berkecimpung di dunia ini malah tidak pernah mendapatkan SPI sama sekali di tahun-tahun ini begitu, Pak. Nah, kemudian kembali lagi ke HET tadi, Pak. Melihat HET yang diterapkan pemerintah ternyata tidak digubris oleh para pengusaha kita. Artinya ya Kementerian Perdagangan ini hanya macan kertas saja, Pak. Tidak ada marwahnya di mata produsen, di mata para pengusaha kita begitu. Atau jangan-jangan ya mohon maaf mungkin berkoalisi dengan mereka dalam rangka ini begitu, Pak. Nah, maka harapan kami HET ini harus ditegakkan, Pak. Jangan menormalisasi harga yang mahal. Dirjen Bapak salah satu anak buah Bapak menyampaikan di media, perih hati kami, Pak. Mereka bilang bahwa wajar bulan puasa memang biasanya naik. Justru kehadiran Menteri Perdagangan di tempat ini untuk menghadirkan harga yang terjangkau di tengah-tengah masyarakat, Pak. Jangan menormalisasi harga yang tidak tidak stabil atau tidak terjangkau di tengah-tengah masyarakat begitu, Pak. Kemudian selanjutnya di halaman